Tuhan, Engkau pembuat mujizat sejati bagi kami, anak-anak Tuhan yang datang beribadah saat ini. Selamat siang Bapak Surgawi, selamat siang Roh Kudus, terpuji namamu Bapa. Terima kasih penyertaan-Mu kepada kami. Engkau menuntun kami anak-anak-Mu di tengah kesibukan kami. Tuhan mengingatkan kami untuk datang beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami rindu mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman-Nya kepada kami semua. Tuhan, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, Tuhan pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Segala firman ini boleh hamba sampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Hamba bukan siapa-siapa Bapa, hamba hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Mampukan hamba Bapa untuk menyampaikan firman Tuhan ini sehingga boleh dipahami, boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu yang hadir saat ini. Bagi kami yang mendengar Tuhan, Engkau urapi pikiran hati kami sehingga kami boleh konsentrasi, boleh fokus dengan pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ini kayaknya harus dirubah ya. Luar biasanya bagus, tetapi kayaknya harus ditambah ya supaya ada bedanya kita anak dunia dengan anak Tuhan ya. Dimana kalau mulai saat ini kalau tanya apa kabar, luar biasa dalam penyertaan Tuhan, gitu ya. Karena kata luar biasa ini biasa dipakai oleh para mentor atau para motivator dalam seminar-seminar bisnis ya, untuk lebih menggairahkan lagi peserta undangan yang hadir. Jadi kita ulang ya. Kalau saya bilang apa kabar, luar biasa dalam penyertaan Tuhan, gitu ya, supaya kita anak Tuhan beda dari yang lain. Oke. Apa kabar? Luar biasa dalam penyertaan Tuhan. Supaya ini membedakan kita dengan dunia ya. Oke. Seperti tema dahsyatnya kasih karunia. Boleh ditampilkan? Dahsyatnya kasih karunia. Gak apa-apa, ditampilkan aja yang saya bergumul sama Tuhan untuk bisa menyampaikan tema ini Bapak dan Ibu. Ya, kita sudah melewati 2 event ya. Event Jumat Agung dengan Paskah ya. Ini ada hubungannya nanti. Jumat Agung itu adalah puncak karya Tuhan ya, untuk keselamatan manusia. Nah, kemudian pada hari yang kita bangkit memperingati Paskah. Oke? Karya Tuhan, keselamatan di Jumat Agung, kesengsaraan Tuhan Yesus kita peringati, dan akhirnya pada hari yang ketiga Tuhan bangkit dari antara orang mati mengalahkan maut. Seperti itu. Nah, hubungannya apa kasih karunia? Jadi di sini kita sudah melewati dua apa yang saya mau bilang ya, situasi peristiwa ya, Jumat Agung kemudian Paskah. Nah, makna dari Jumat Agung, jadi kita melihat bagaimana Tuhan mempertaruhkan nyawanya demi membela umatnya, membela anak-anaknya yang dikasihinya lewat kesengsaraan, dan terakhir puncaknya adalah penyaliban. Seperti itu ya. Itulah sebabnya saya mengambil tema ini, yaitu dahsyatnya kasih karunia. Karena kalau menurut para teologi ya, para ahli-ahli kitab ya, penyaliban Tuhan atau yang kita sebut Jumat Agung itu adalah puncak karya Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Karena setelah dicek di seluruh dunia, tidak ada satu orang pun yang mau mengorbankan nyawanya untuk membela orang lain. Oke, ada yang bilang ada kok Bapak yang mau
berkorban untuk anaknya. Iya, untuk anaknya. Benar, mungkin ada 1, 2, 3 lah. Tetapi adakah bapak atau orang tua lah? Oke, untuk anaknya. Oke, kan anaknya ya, darah daging. Tapi untuk orang lain adakah? Untuk orang lain adakah seperti itu? Belum ada ya. Belum ada ya. Jadi baru Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus saja. Bukan baru, hanya Tuhan Yesus saja yang mau mengorbankan dirinya di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita umat manusia. Dan itu adalah puncak kasih karunia. Orang bilang yang radikal. Ya, ahli kita mengatakan itu adalah puncak pemberian kasih karunia yang radikal, yang ekstrim orang bilang. Artinya kalau bahasa radikal atau ekstrim berarti udah nggak ada yang lebih di atas itu lagi. Karena ini nyawa. Saya kemarin waktu Jumat Agung sempat nonton itu penyaliban Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Saya bandingkan dengan masalah yang saya hadapi selama ini, Bapak dan Ibu, nggak ada apa-apanya kita dibanding proses penyaliban yang Tuhan alami kemarin, dihina, dimaki, dicambuk, ditaruh mahkota duri, udah dicambuk mahkota duri, disuruh pikul salib lagi, dan pucanya di atas kayu salib dipaku. Itu satu hal yang saya menangis, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku banyak mengeluh, aku banyak protes sama Tuhan. Tapi saya ini manusia berdosa Tuhan, saya tidak ada apa-apa dibanding pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tapi akhirnya apa? Di hari yang ketiga Tuhan bangkit mengalahkan maut. Nah, disitulah kemenangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Tuhan sudah bangkit. Terus apa kontribusi kita sebagai anak-anak Tuhan atas kasih karunia yang Tuhan berikan? Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita harus pahami kasih karunia itu apa sih? Ya. Selama ini kita sering mengatakan kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Tapi kita sudah paham apa itu kasih karunia? Jadi kalau kita browsing ya di Google kasih karunia untuk secara Alkitabiah ya, kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan kepada umatnya secara cuma-cuma. Tidak meminta imbalan jasa. Jadi pemberian Tuhan, kasih karunia, kasih cinta, kasih pengorbanan kepada umatnya tanpa terkecuali dan tanpa pamrih atau cuma-cuma. Itu yang dinamakan kasih karunia. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia atau anugerah, grace ya, grace dalam bahasa Inggrisnya, kepada kita semua itu cuma-cuma, tidak ada pamrih ya, cuma-cuma. Nah, kalau dari manusia sendiri, oke lah, mungkin ada yang memberikan sesuatu wes gratis gitu ya, tapi pasti ada beberapa juga, oke wes sekarang gratis tapi nanti suatu saat saya butuh sesuatu, kamu bantu ya, kayak gitu ya bahasanya, bantu ya. Nah, jadi itulah kasih karunia. Ada yang mengatakan, apa bedanya Bu kasih karunia dengan berkat? Nah, beda ya. Jadi kalau kasih karunia ini sesuatu hal kasih karunia yang tidak berwujud, tapi itu pemberian dari Tuhan mutlak ke semua umatnya dengan cuma-cuma. Ya, tetapi kalau berkat itu berwujud. Artinya berkat, misalkan berkat kesehatan, ya, berkat jasmani, makanan, minuman, berkat keuangan, atau berkat harta benda, jadi berwujud ya. Seperti itu. Jadi itu kita bedakan. Dan puncak yang seperti yang saya katakan tadi, puncak dari kasih karunia seperti saya bilang, penyaliban Tuhan di atas kayu salib itu demi menebus dosa manusia. Saya bayangkan seandainya Tuhan tidak disalib di atas kayu salib, betapa hancurnya, bobroknya kita manusia saat ini. Pasti kita banyak yang berlumuran dengan dosa yang ya semakin parah. Tuhan sudah disalib aja, kita
manusia masih banyak yang melakukan dosa. Andi bisa tolong dibuka Efesus 2 pasal 8. Kita bahas satu-satu ayat-ayat Alkitab yang membahas tentang kasih karunia. Efesus pasal 2 ayat 8. Di sini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk membalas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Nah, di sini Efesus 2 pasal 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jelas ya. Firman Tuhan berkata, bukan Ibu Vivi yang berkata, tapi firman Tuhan yang berkata dari Efesus 2 pasal 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kasih karunia itu bukan hasil usaha kita, tapi itu mutlak Tuhan berikan kepada kita, umatnya yang mau taat pada perintah Tuhan. Saudaraku, saya ambil contoh ya, seorang orang tua ya, bapak. Bapak berkorban mencari uang, bekerja pagi, siang, dan malam demi menuntut supaya anaknya ini bisa sekolah dengan baik, bisa nanti lulus dengan baik, dan bisa mencari pekerjaan dengan baik. Ini saya umpamakan ya. Tapi dalam realitanya si anak ini tidak melakukan apa yang menjadi kehendak bapaknya. Ya. Sebagai bapak dan ibu lah ya. Kecewa nggak? Kecewa ya. Aku ini loh udah kerja pagi, siang, dan malam nak, demi kamu bisa sekolah dengan baik, kamu bisa selesaikan sekolahmu dengan baik, kamu lulus dan kamu bisa mencari pekerjaan yang bagus supaya kamu bisa hidup mandiri. Tapi kok kerjamu itu loh jalan-jalan keluyuran nggak jelas. Kecewa ya jadi orang tua ya. Pasti kecewa. Begitupun Tuhan kita, Bapak dan Ibu. Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib melalui penyaliban, dan dia menuntut kita untuk taat kepadanya. Tetapi apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan, kita melakukan hal yang tidak berkenan kepadanya. Betapa kecewanya Tuhan kita. Dan kita tidak memanfaatkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak dan Ibu, saya bersaksi sedikit ya. Ini berhubungan dengan kasih karunia, dan puji Tuhan karena kasih karunia saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekarang. Amin. Saya seorang single parent dan saya ada korban KDRT. Puncaknya saya harus mengambil keputusan setelah waktu itu depan anak-anak saya. Suami saya waktu itu membawa saya ke suatu tempat ya, hutan-hutan. Dan di depan anak saya 3 orang. Dengan waktu itu dengan pengasuhnya ada 2 orang waktu itu. Dan satu mobil dibawa ke hutan kalau di daerah Kalimantan, maksudnya di Kalimantan illegal logging, bukan illegal sorry, logging ya, bekas pemotongan di bagus itu. Dan di depan anak-anak dengan pengasuhnya, karena waktu itu mantan suami saya seorang anggota ya, dan waktu itu ya singkat cerita dia mau tembak saya. Saya cuma bilang, saya ingat ucapan Tuhan Yesus waktu di kayu salib sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi saya waktu itu nggak tahu, tiba-tiba itu terlontar dari mulut saya. Lebih ini kaca sebelah kiri udah dibuka dan dia todongkan senjata begini ke saya mau ditembak. Saya hanya bilang, ya Tuhan, kalau memang saya harus mati dengan cara ini, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saya bilang, ya Bapak, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Setelah itu senjata meletus sampai teriak, pengasuh saya itu teriak,
tiba-tiba di sebelah itu ya memang kena pohonnya ya, dan memang ada asap keluar. Tapi saya merasa kok kayak ada yang dingin kepala saya. Jadi saya nggak tahu, mujizat Tuhan bagi saya ya. Tuhan masih menunjukkan saya hidup. Itu kasih karunia yang luar biasa Tuhan berikan buat saya. Karena waktu itu memang ini saya Tuhan, saya mau lihat anak-anakku tumbuh dan sukses. Jangan sampai dalam usia muda mereka kehilangan ibunya. Itu luar biasa pergumulan rumah tangga saya waktu itu. Dan saya waktu membaca firman Tuhan ini, saya langsung flashback. Berarti ini kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Keselamatan. Terima kasih Tuhan. Ini keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi saya udah pasrah waktu itu. Saya udah pasrah dan saya tidak banyak ngomong. Kalau mungkin orang lain udah gitu kan, ini mau nggak mau enggak. Tahu Tuhan, tenang anakku, tenang anakku. Aku nggak banyak bicara. Cuma saya gini di posisi depannya. Saya cuma bilang, ya Bapak, ke dalam kamu serahkan nyawaku. Nah pas saya itu tiba-tiba bersamaan dengan itu meletus sampai teriak sih itu saya, pengasuh anak saya. Dikirain mungkin saya tertembak ya, tapi saya merasa kayak, dan memang itu menurut si pengasuh itu memang asap di atas kepala saya. Lewat itu mungkin peluru kali ya, tapi nggak tahu. Saya rasa itu kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, ada yang gini di kepala saya. Jadi itu peluru lewat di atas. Memang saya rasa panas sih, dan memang sih itu lihat, ya Bu, ada seperti asap di atas ibu. Lewat itu banyak peluru, luar biasa. Nah, banyak kesaksian-kesaksian hidup yang saya rasakan dalam proses perjalanan hidup saya. Anak-anak Tuhan, kita semua memang perlu berproses ya, harus sabar dalam proses. Masalah kita beda-beda Bapak dan Ibu. Ya mungkin masalah saya rumah tangga, ada lagi yang masalah ekonomi, ada yang masalah usaha, ada masalah kesehatan. Tapi apapun masalah yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bertahan. Amin. Amin. Kita harus bertahan. Jadi anak Tuhan jangan lemah. Apapun masalah di depan kita, kita jangan membuat Tuhan itu sedih melihat kondisi kita. Karena apa? Kita ini sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya buat kita. Jadi anak Tuhan, kita tidak boleh lemah, tidak boleh lembek, tidak boleh down, tidak boleh merasa minder. Ya, saya selalu sama Andi dengan kondisinya seperti itu luar biasa. Orang yang memiliki yang di luar sana yang mungkin tidak memiliki keterbatasan mungkin bisa kalah daripada situasi. Andi sebagai salah satu ini saya juga motivasi saya. Kadang saya malu pada diri sendiri. Andi yang kayak gini bisa kemana-mana ya, Andi luar biasa, bisa ke Jakarta, bisa kemana-mana. Dalam pelayanan juga Andi giat sekali. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus strong. Kita jangan bikin sedih Tuhan kita. Kita jangan bikin malu Tuhan kita. Jangan sampai anak Tuhan, aduh, anak Tuhan kok jadi cengeng begitu. Kita harus flashback masalah yang kita hadapi belum ada apa-apanya dibanding yang Tuhan sudah lalui. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita itu tidak akan diberikan cobaan melebihi kemampuan kita. Amin. Tuhan pasti memberikan yang kita pasti bisa atasi. Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kemampuan. Artinya kalau cobaan itu kita lalui, berarti Tuhan melihat kemampuan kita bisa mengatasi masalah itu. Tapi kadang anak-anak Tuhan itu tidak tahan untuk diproses. Ya, banyak yang mengorbankan agamanya karena tidak tahan proses. Saya ketemu beberapa orang yang karena faktor keuangan ekonomi rela untuk meninggalkan Tuhan.
karena jabatan rela meninggalkan Tuhan. Tuhan nangis Bapak Ibu melihat situasi dan kondisi kita seperti itu. Ya, percuma, sia-sia kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita kalau hanya karena masalah yang kita hadapi itu kemudian membuat kita harus meninggalkan Tuhan. Harus membuat kita, mungkin tidak meninggalkan Tuhan, tapi udah tidak pernah ke gereja lagi, tidak pernah ibadah lagi, dan tidak pernah mengikut persekutuan lagi. Sudah tidak pernah baca Alkitab lagi, sudah tidak pernah berdoa lagi, tidak pernah menyembah lagi. Tuhan sedih. Anakku, aku udah berkorban di atas kayu salib demi kamu semuanya. Tapi apa yang kamu balas kepadaku? Apa yang kamu berikan kepadaku? Bapak dan Ibu, mari kita merenungkannya. Kita sudah melalui Jumat Agung, peristiwa Jumat Agung, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, kemudian kebangkitan Kristus melalui hari Paskah. Dan sekarang untuk saat ini sampai seterusnya, apa yang kita mau lakukan dengan kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Kadang kita lupa bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia, sehingga di saat kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, kita langsung drop. Seolah-olah masalah kita yang paling terberat di antara semua masalah. Mari Bapak Ibu, kita bertahan dalam proses. Amin. Ibu yang mempunyai anak kan tidak langsung anaknya lahir langsung bisa jalan ya. Proses dari hamil 9 bulan, lahir dari bayi, kemudian jadi balita, anak, remaja, dewasa. Butuh proses ya. Sekolah, tidak langsung anak-anak itu bisa membaca, menulis. Butuh proses. Kadang itu yang harus kita jadikan contoh. Dalam hal apapun itu tidak ada yang instan Bapak dan Ibu. Semua butuh proses. Nah, selanjutnya kita akan melihat kasih karunia ini fungsinya apa sih sebenarnya. Tadi kita sudah bahas pengertian kasih karunia itu apa. Kasih karunia itu kenapa diberikan oleh Tuhan, dan kenapa kita harus bertahan dalam proses, karena kita punya kasih karunia yang Tuhan berikan. Nah, sekarang saya ada bagi 3 manfaat kasih karunia itu dalam kehidupan kita. Ya, yang pertama, kasih karunia itu bisa memampukan kita itu untuk menghadapi godaan, cobaan. Ya, Bapak Ibu sadar enggak? Dalam kehidupan kita kadang itu mau melakukan hal yang agak menyerempeng sedikit ya. Tapi kemudian kita diingatkan, itu nggak benar yang kamu lakukan. Salah itu. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Itu gambaran kasih karunia. Jadi kasih karunia itu bisa menahan kita saat kita mau berbuat dosa atau sudah berbuat dosa, tapi supaya kita nggak berbuat dosa lagi. Ya, itu. Jadi bisa menahan kita supaya tidak berbuat dosa, dan saat kita sudah terlanjur berbuat dosa, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Pernah mengalami seperti itu? Pernah ya? Nah itu Bapak Ibu coba renungkan, itu kenapa saya bisa? Karena Tuhan ampuni aku. Itu karena kasih karunia. Kita baca di 1 Korintus 10 ayat 13. Nanti coba dibuka 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca bersama ya, bisa kelihatan? 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kami alami ialah pencobaan-pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Amin. Amin ya. Seperti yang saya katakan tadi, saat Tuhan izinkan sebuah masalah, pergumulan harus kita lalui, berarti Tuhan percaya dengan kemampuan kita. Amin. Dan hanya Tuhan yang tahu kemampuan kita. Mungkin orang tua bisa mengetahui kemampuan anaknya mungkin dari sisi luarnya aja, tapi tidak semua. Dalamnya Tuhan, kita sebagai orang tua punya keterbatasan untuk bisa mengetahui situasi dan kondisi bagian dalam hati daripada anak-anak kita. Tapi Tuhan dalam mau di luar sedalam-dalamnya, orang bilang sedalam lautan, Tuhan tahu semua. Oleh karena itu, saat kita diperhadapkan dengan masalah apapun, problem apapun, pergumulan apapun, jangan cepat menyerah Bapak dan Ibu ya. Jangan cepat menyerah. Itu bisa saja proses Tuhan untuk membuat kita menjadi yang lebih baik. Proses Tuhan membuat kita menjadi lebih berhasil, dan proses Tuhan menjadi kita yang lebih untuk bersabar ya. Bersabar. Saya pernah ketemu dengan teman yang memang orangnya emosian. Dia ngomong ke saya, aku dulu kok emosian, aku kalau orang nyakitin aku, pokoknya pengen balas aja, pengen balas. Tapi semenjak aku sering ibadah, baca Alkitab, sampai teman-temannya sendiri bilang, tumben lu sabarnya ampun-ampun. Udah dimaki, udah dihina, udah dikata, cemen lu. Tapi dia nggak apa-apa, dia nanti Tuhan yang atur. Luar biasa. Nah, ini efek dari kita sering membaca Alkitab, berdoa, penyembahan. Kenapa itu bisa terjadi Bapak dan Ibu? Kembali lagi karena kasih karunia. Itulah hebatnya kasih karunia. Jangan mentang-mentang, oh Tuhan sudah kasih karunia, udah leha-leha, nggak usah lah baca Alkitab, nggak usah ke gereja, kan sudah dikasih karunia nih. Oh, nanti kita bahas ya. Sekalipun memang Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada kita, tetapi kalau kita tidak bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang taat sama firman Tuhan, kasih karunia itu juga nanti tidak akan ada. Maknanya tidak ada fungsinya. Dan itu tadi saya membagi 3. Fungsi karunia, kasih karunia adalah bisa mengerem kita, bisa mengerem kita di saat dosa sudah mengintai di depan, kita bisa direm dengan kasih karunia. Ya. Atau kita sudah terlanjur nih jatuh dalam dosa, kita bisa bangkit, sadar, Tuhan maafkan saya, ampuni saya Tuhan, saya sudah terlanjur jatuh ke dalam dosa, saya janji Tuhan tidak berbuat dosa lagi. Ini komitmen kita ya. Jadi fungsi kasih karunia bisa menghindar kita dari dosa atau membuat kita untuk bisa sadar. Yang kedua, fungsi karunia itu, kasih karunia itu adalah memampukan kita untuk tetap berdiri di saat kita mungkin lagi terombang-ambing atau mungkin lagi down ya. Artinya tidak nyemplung gitu. Di saat mungkin kita lagi ada masalah di level, saya ibaratkan 1 sampai 10 ya. Kita punya masalah, kita sudah ada di level 5 nih. Ntar lagi nih ke bawah nih. Tapi di saat kita masih di proses level 5 ke 4, karena kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin penyembahan, maka kita tidak akan sampai ke nyemplung sampai ke bawah, jatuh. Jadi membuat kita tetap bertahan. Jadi kasih karunia yang diberikan Tuhan di sini akan nampak dalam hidup kita kalau kita rajin baca firman, rajin berdoa, rajin penyembahan, rajin ibadah, ikut persekutuan. Itu. Jadi fungsi kasih karunia yang kedua adalah memampukan kita untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun lagi drop, kita bisa bertahan. Artinya kita nggak sampai
jatuh seperti itu. Tapi kembali ke kunci tadi ya, jangan kita terlena dengan pemberian kasih karunia, terus kita tidak rajin baca kitab, tidak pernah berdoa, tidak pernah penyembahan, tidak pernah ke gereja, ikut persekutuan. No, tidak akan nampak kasih karunia itu dalam diri kita. Kita baca, Andi tolong 2 Korintus 1 pasal 21 ayat 22. 2 Korintus 1 pasal 21 ayat 22. Kasih karunia Tuhan menolong Anda dan saya tetap berdiri ketika kita down. 2 Korintus 1 pasal 21. 2 Korintus 1 pasal 21 ya. Oke, kita baca sama-sama 21 sampai 22 ya. 2, 3. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kami di dalam Kristus adalah Allah yang telah memurahi. 22. Mementeraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Amin. Bapak dan Ibu, kita jangan menyanyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita membuat Tuhan menyesal memberikan kasih karunia kepada kita. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi kasih karunia membuat kita untuk lebih maju melangkah lagi ke depan. Ya, kita tidak terpuruk terus, tapi Tuhan mau kita ini ada peningkatan, ada perkembangan ya. Iman kita nggak itu aja, ya Bapak dan Ibu. Jadi Tuhan mau kita itu mengalami kemajuan iman, kemajuan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan. Tuhan mau kita itu mengalami kemajuan. Dan tentunya semuanya itu adalah karena kasih karunia dari Tuhan. Dan Ibu, dalam situasi dan kondisi tertentu kadang kita terjebak dalam hal-hal duniawi sampai kita lupa bahwa kita sudah diberi kasih karunia dari Tuhan. Ini saya umpamakan seperti tanaman ya, nggak usah jauh padi ya. Padi kalau tidak dipupuk, bukan padi semua tanaman ya, kalau tidak dipupuk tentu tidak akan menghasilkan buah yang baik. Walaupun kita sudah dikasih bibit yang terbaik, the best, bibit premium, bibit yang harganya lebih mahal dari bibit-bibit yang lain. Tetapi kalau saat itu ditanam dan tidak dipelihara dengan baik, tidak dipupuk dengan baik, tentu hasilnya tidak akan premium. Nah begitupun, ibaratnya gini, Tuhan sudah kasih kita kasih karunia, tapi kita tidak pupuk, kita tidak baca firman, tidak pernah berdoa, tidak pernah penyembahan, tidak pernah ikut ibadah, persekutuan, kasih karunia itu tidak akan berdampak buat diri kita, keluarga kita, dan juga orang lain. Itulah sebabnya saya mengambil tema ini, dahsyatnya kasih karunia. Karena setelah saya simpulkan, 3 hal ini, kasih karunia ini yang membuat perubahan dalam hidup kita. Jadi semua kembali kepada kita. Tuhan sudah kasih nih bibit yang premium nih. Bibit ini kasih karunia. Ya, saya umpamakan seperti itu supaya kita lebih memahami. Sudah memberikan kita kasih karunia, bibit yang premium. Tapi kemudian kita tidak kembangkan kasih karunia itu, artinya kita tidak rajin ibadah, tidak rajin berdoa, tidak rajin penyembahan, malas ikut persekutuan. Percuma, kasih karunia itu tidak ada artinya, Bapak dan Ibu. Jadi fungsi kasih karunia yang ketiga ini adalah membuat kita untuk lebih maju lagi. Tuhan tidak mau melihat umatnya terpuruk terus menerus.
Jadi semua kembali kepada kita ya. Tuhan sudah memberikan kita bibit unggul, yaitu kasih karunia. Tinggal bagaimana kita untuk mengembangkan kasih karunia ini supaya bisa bermanfaat buat diri kita, pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, di lingkungan sosial kita. Itu semua kembali kepada kita. Sekalipun kita mungkin ada kepahitan, ada masalah, ada pergumulan, tapi seperti yang saya katakan tadi, kita jangan mau KO dengan masalah, pergumulan, kepahitan yang kita alami. Tinggalkan itu Bapak Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau kasih karunia itu bertumbuh di dalam iman, tinggalkan itu. Siapa sih yang nggak buat masalah? Teman saya pernah bilang hanya orang yang sudah meninggal yang tidak ada masalah. Benar tidak? Benar ya? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita punya masalah. Walaupun masalahnya beda-beda. Kalau saya kemarin misalnya masalah yang seperti saya saksikan tadi, saya punya masalah keluarga saya. Ya mungkin ada Bapak Ibu masalah ekonomi, pekerjaan, usaha, masalah keluarga dengan mungkin saudara, orang tua, ipar. Itu kita anggap adalah bagian dari proses ya, proses iman kita. Jangan masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan membuat kita jatuh. Kita harus ingat bahwa Tuhan memberikan kasih karunia itu supaya kita, tadi yang pertama, kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya. Itu fungsi kasih karunia. Yang kedua, membuat kasih karunia membuat kita bisa bertahan dalam situasi kondisi apapun. Ya. Sekarang lagi rame-ramenya situasi kondisi ya perang akhirnya membuat gas, minyak sudah mulai. Kita bersyukur di Indonesia masih bisa terjangkau ya. Di daerah saya baca saya nonton di mana ya? Filipina ya, Filipina itu sudah mulai. Yang paling murah di Indonesia BBM. Iya, betul. Filipina sudah mulai jarang. Iya. Bahkan langka. Tidak usah Filipina, Amerika. Kemarin tuh saya nonton ada ibu-ibu sampai dia tuh ngamuk, dia isi BBM susah. Tidak dapat BBM. Daerah ya Amerika. Kita masih bersyukur, puji Tuhan. Walaupun kemarin gas sempat habis ya, gas 3 kilo ya, yang kecil tuh ya, kosong ya. Tetapi itu katanya sih Senin ya baru datang, baru masuk. Itu masih ibaratnya mungkin lambat pengantaran, jadi bukan hilang dari pasaran karena situasi. Tapi kita berdoa buat bangsa dan negara kita doakan juga bangsa lain supaya mereka akur-akur. Walaupun memang kalau kita dengar ini dari hamba-hamba Tuhan bahwa itu memang sudah dinubuatkan ya, bahwa akan terjadi perang seperti itu ada di dalam kita. Tetapi ya kita berdoa Tuhan berkati bangsa-bangsa, memberikan keamanan semua umat-umat Tuhan dimanapun berada. Seperti itu. Jadi siapapun pasti akan kuat dengan situasi dan kondisi sekarang. Tapi anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan dan sudah menerima kasih karunia dari Tuhan, jangan takut yang berlebihan. Ada sekarang bilang lebay, ya takut yang berlebihan. Bapak dan Ibu, saya bersaksi lagi. Ini mungkin berhubungan dengan masalah kepahitan gini-gini. Saya pernah kecewa loh sama Tuhan. Iya, saya pernah kecewa sama Tuhan. Jadi tapi itulah, setelah saya sadar, oh Tuhan ini ya maksud dan rencanamu ya Tuhan ya. Tuhan ampuni aku Tuhan. Jadi saya berturut-turut ya, 2015 saya kehilangan mama saya. Jadi ini berturut-turut ya, 2013 yang saya ceritakan kondisi rumah tangga saya tadi. 2015 mama saya dipanggil Tuhan. 2018 2 orang terkasih, di bulan 6 adik kandung saya dipanggil Tuhan.
Desember 2018 di Natal kedua tanggal 26 Desember papa saya dipanggil Tuhan. Itu luar biasa. Ini buat saya di saat saya lagi mengalami goncangan rumah tangga seperti ini, 3 orang keluarga dekat saya dipanggil Tuhan. Dan saya sempat bilang itu ke Tuhan, Tuhan, aku kecewa. Kenapa bersamaan 2015, 2018 2 orang, adik kandung saya dan papa saya. Tapi kemudian bapak dan ibu, saya sampai malu sama Tuhan. Saya walaupun tuh kecewa, tapi saya tetap rajin ke gereja. Rajin persekutuan, rajin ibadah. Tapi waktu itu memang baca firmannya masih Senin Kamis. Berdoanya pun ya kalau lagi nggak ngantuk, kalau berdoa malam mau tidur ya. Kalau nggak ngantuk ya bisa berdoa, kalau ngantuk ya buru-buru tidur. Makanya iman saya juga waktu itu setipis apa ya kalau dibilangnya, tisu, lebih tipis kali dari tisu ya, seperti itu ya. Nah, kemudian saya sadar setelah COVID melanda. Papa saya meninggal 26 Desember 2018, COVID 2019 ya, Desember setahun setelah itu ya. Dan kemudian lockdown di mana-mana. Akhirnya, dan kebanyakan yang COVID itu yang memang punya penyakit yang ini ya, diabetes, terus apalagi jantung, kemudian paru-paru ada 5, asma ya, punya 5 gitu. Nah, Ibu Yesi karena kesehatan tahu. Kemudian lockdown di mana-mana, zona merah di mana-mana. Kemudian waktu itu saya punya kakak sepupu, dia seorang kapten kapal apa namanya, kapal tanker. Bapaknya meninggal di Sulawesi. Waktu itu Makassar lagi zona merah, ya, lockdown waktu itu. Dia waktu itu lagi berlayar, waktu kan kalau nggak salah di Singapura kapalnya. Dia mau pulang nggak bisa, mau menjenguk papanya yang meninggal karena COVID. Waktu itu papanya kemudian COVID, jatuh atau apa, tapi karena situasi COVID, lockdown, ditutup bandara Makassar, pokoknya lockdown total di Makassar, zona merah. Singkat cerita dia nggak bisa pulang. Dia telepon teriak-teriak, padahal dia laki-laki, tapi bisa juga dia nangis teriak-teriak. Yang, kau kenapa kak? Aduh, gini. Saya bilang iya, berdoa dari jauh saja buat papa, semoga kembali ke rumah bapak di sorga. Iya, tapi kok gini. Langsung dia bilang, percuma uang saya banyak begini, tapi saya nggak bisa melihat orang tua saya terakhir kalinya. Saya bilang, iya, berserah sama Tuhan, ini sudah kehendak Tuhan. Dan nggak bisa paksa, karena situasi waktu itu memang zona merah Makassar, lockdown total. Langsung, Tuhan bilang, ini loh maksudnya anakku. Aku memanggil orang tuamu lebih awal. Karena apa? Mama saya itu diabetes. Papa saya asma. Bayangkan nak, kalau orang tuamu itu saya panggil di saat COVID, kalian anak-anaknya tidak akan ada yang dapat melihat terakhir kalinya. Oh gitu ya Tuhan. Ya, aduh ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku sudah kecewa. Terlanjur kecewa padamu, tapi saya ini kamu buka. Oh gini ya rencana Tuhan. Akhirnya apa? Kalian anak-anaknya kan bisa datang lihat orang tua. Karena waktu itu kami anak-anaknya, saya 6 bersaudara tersebar di mana-mana. Waktu itu waktu mama saya 2015 saya di Jakarta, adik saya di Kalimantan, adik saya ada 2 di Papua. Hanya satu yang tinggal dengan orang tua waktu itu. Jadi kebayang betapa, jadi karena Tuhan itu lebih tahu situasi kondisi hati kita. Tuhan itu sudah melihat bagaimana kami anak-anaknya orang tua kami ini stres luar biasa. Kalau sampai itu Tuhan panggil di saat COVID dan kami tidak bisa pulang melihat, sakitnya tuh di sini ya. Ya. Karena Tuhan yang lebih tahu situasi hati kita masing-masing anak-anaknya. Ini banyak orang yang tersebar. Kalau saya punya kakak sepupu yang kapten tadi, mungkin dia cuma seorang diri. Saudara yang lain itu ada di kampung. Ada di Sulawesi, hanya dia yang di luar. Nah, Tuhan bilang kalau orang tuamu saya panggil di saat COVID, kebayang kalian itu
bagaimana anaknya 5 orang yang ada di luar daerah itu tidak akan bisa lihat orang tuanya. Nah di situ saya berpikir, iya ternyata rencana Tuhan tuh kadang di luar prediksi kita. Kadang kita melihat kehilangan itu hal yang menyakitkan. Memang sakit Bapak Ibu waktu itu. Saya lagi mengalami kondisi rumah tangga, tiba-tiba mama saya dipanggil 2015. Adik saya bulan Juni, jadi 2018 saya kehilangan 2 orang. Adik saya, adik kandung saya, dan papa saya. Luar biasa. Tapi saya puji Tuhannya, kami semua anak-anaknya bisa melihat orang tua kami dan saudara kami terakhirnya. Itu puji nama Tuhan luar biasa. Nah, dari kisah ini saya mau mengajak kita semua, apapun situasi kondisi yang kita alami, jangan kita anggap itu sebagai sesuatu yang sudah sangat luar biasa, sangat yang paling menyakitkan buat kita. Akhirnya apa? Kita kemudian tidak taat lagi sama Tuhan, karena banyak anak-anak Tuhan seperti itu, tidak bertahan dalam proses ya. Mari semua kita yang ada saat ini, saya mengajak kita untuk kita bertahan dalam proses perjalanan hidup ini. Masalah kita beda-beda Bapak dan Ibu ya. Masalah beda-beda, tidak ada yang sama masalahnya. Tapi apapun masalah kita, firman Tuhan yang jadi landasan hidup kita. Ya. Kita boleh cari teman curhat, boleh. Ada masalah, ada pergumulan, curhat boleh, tapi lihat-lihat. Ya, orang yang bisa dicurhatin, orangnya bisa pegang ini enggak? Hanya bisa menjaga apa yang kita omong, bisa menjaga rahasia kita enggak? Tapi yang paling terdekat, kalau kita punya masalah, mari bawa sama Tuhan. Baca Alkitab. Itu yang saya lakukan sekarang, Bapak dan Ibu. Jadi semoga firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini boleh lebih menguatkan kita ya. Amin. Saking kuatnya firman Tuhan buat kita. Coba buka di 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Ini tentang kasih karunia. Ini sering dibawa dalam doa penutup ya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu, kenapa setiap dalam ibadah penutup berkat ya Bapak Karti ya, ini sering kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan penyertaan Roh Allah yang kudus menyertai kamu sekalian. Ini sebagai supaya saat jemaat pulang itu beroleh kasih karunia. Amin. Ya. Kalau kita diliputi kasih karunia, sukacita, kebahagiaan pasti akan selalu bersama dengan kita. Jangan kita punya masalah langsung down, kecewa, stres. Ya, itu membuat iblis akan semakin intervensi Bapak Ibu. Ya, dalam rumah tangga juga seperti itu, hubungan suami istri, anak dan orang tua dibicarakan baik-baik. Saya dulu, seperti yang saya ceritakan, saya korban KDRT, dan waktu itu saya bingung, saya ini salahnya apa ya? Sampai saya kok dipukul terus sama suaminya. Dia ada pertemuan tanpa pemukulan. Saya ajak bicara depan mata. Saya bilang, Pi, kita sharing ya, karena aku juga nggak mau diginiin terus. Kalau aku punya mungkin alasan kamu pukul aku, oke, aku terima. Jadi kita sharing. Saya tanya, apa yang membuat kamu sering mukul aku? Jawabnya apa? Aku juga bingung ya, Mi, kenapa ya aku lakukan itu? Oke, saya waktu itu berpikir apa dia mungkin sungkan, malu atau gimana. Tapi kemudian karena beliau seorang aparat dan kemudian masalah ini dibawa ke komandannya. Dan pertanyaan yang sama dilakukan oleh komandan. Karena komandannya bilang tidak mungkin Bu, Ibu dipukul kalau Ibu tidak punya salah. Gitu ya. Orang yang normal pasti kalau ada salah baru kita tindak ya. Walaupun tidak harus memukul sih, memang marah ya. Ini sampai dipukul loh Bu. Sudah saya bilang ya, kalau Bapak mungkin ini silakan tanya suami saya. Kita bertiga di ruangan komandan waktu itu. Dia tanya, kenapa?
kamu sering pukul istri, salahnya apa? Dia jawab, siap Dan. Saya juga bingung Dan, kenapa saya pukul istri saya? Ya, akhirnya saya waktu itu cuma bilang, Tuhan ampuni dia. Saya kalau mau buat jahat, mungkin sudah lama dia gak jadi polisi. Itu kan ada ya aturannya, dilaporkan, tumpah piring nasi. Tapi sebagai anak Tuhan, saya mau perlihatkan ke semua orang. Sampai ada satu ibu waktu itu sama-sama tinggal dalam asrama. Karena suami saya itu polisi, ibu Bayangkari, tapi orang seberang. Dia bilang, Bu, seandainya saya di posisi ibu, dua saja kemungkinan kondisi saya. Kalau saya nggak di rumah sakit jiwa, alias saya gila, saya di kuburan, alias saya mati. Saking mungkin ibu itu melihat situasi dan kondisi saya waktu itu. Karena juga mereka juga tahu apa salahnya ibunya sering diperlakukan suaminya seperti itu. Nah, ke mereka inilah semua saya perlihatkan. Ibu nggak tuntut. Sampai saya dikira waktu itu orang murtadin. Dikiranya saya orang seberang masuk ke sini. Kan rata-rata ya kalau murtadin ya, itu katanya imannya kenceng tuh ya. Ibu dari seberang ya ke sini. Oh tidak, saya dari lahir saya memang Kristen. Ibu baik ya. Oh kalau saya udah Pak, selesai. Ibaratnya putus, pekerjaan hilang. Tapi saya bilang tidak. Biarkan dia sadar sendiri, saya akan doakan. Biarlah Tuhan yang menjaga, Tuhan yang berperan buat dia. Saya tidak punya tidak punya hak untuk membalas. Hanya Tuhan yang punya hak untuk membalas. Bapak Ibu, semoga firman Tuhan yang kita dengar saat ini bisa menjadi kekuatan buat kita. Kasih karunia yang kita sudah dapatkan dari Tuhan secara cuma-cuma, mari kita kembangkan. Dengan cara apa kita kembangkan? Baca firman Tuhan, berdoa, penyembahan lagu-lagu, dan rajin ikut ibadah, persekutuan, di mana kita bisa bertumbuh. Bapak dan Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu, serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Kepada Tuhan untuk lebih menyerahkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lakukan ini yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Serahkanlah hidupku padanya. Mari kita serahkan hidup kita. Kita serahkan pergumulan kita. Kita serahkan masalah kita kepada Tuhan. Ada jaminan kekal di dalam
Sang